supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. Kami merasa amat memalukan, telah memberi satu kemaluan kepada kami. Cipa Melayu tak ori, Melayu Malaysia original. Iyalah anda apa-apa, iyalah. Bahasa Malaysia lah yang paling original ya. Ndak apa-apa. Ndak pula aku dimarah you. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin... Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia klaim bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Melayu yang asli. Netizen Malaysia kerap menggaungkan klaim bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah varian yang paling orisinil, bahkan menganggapnya lebih bermartabat dibandingkan bahasa serumpun di wilayah lain, termasuk Indonesia. Klaim ini muncul dari sentimen nasionalis yang ingin menegaskan identitas kebahasaan mereka. Namun, realitasnya justru bertolak belakang. Bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu, telah berkembang pesat menjadi bahasa modern yang diakui UNESCO sebagai bahasa resmi. Pengakuan ini didukung oleh upaya sistematis Indonesia dalam memelihara, mengembangkan, dan mempromosikan bahasanya secara konsisten, baik melalui pendidikan, sastra, maupun diplomasi budaya. Sementara itu, bahasa Melayu Malaysia justru kerap dipertanyakan eksistensinya akibat minimnya inovasi dan ketergantungan pada campuran bahasa asing. Alih-alih menjadi kebanggaan nasional, bahasa Melayu Malaysia menghadapi krisis akibat sikap ambigu pemerintah dan masyarakatnya. Banyak institusi pendidikan dan kebijakan resmi di Malaysia justru mengutamakan penggunaan bahasa Inggris, sementara masyarakat sehari-hari mencampur adukan bahasa Melayu dengan kosakata asing secara serampangan. Fenomena ini mengikis kemurnian dan otoritas bahasa tersebut sebagai simbol pemersatu bangsa. Bro, kau dah lunch ke? Benda ni tak ada value lah. Perasan tak yang bahasa kita ni dah semakin rosak dan semakin rojak? Bukan rojak biasa tau, tapi sampai ke tahap kita sendiri pun tak boleh nak terjemahkan beberapa perkataan dalam Inggeris yang kita guna tu kan. Saya pun alami masalah yang sama tau. Jadi saya nak ajak kita semua untuk cuba kembali bertutur dalam bahasa Melayu sepenuhnya tanpa ada campur perkataan Inggeris. Tapi kalau nak cakap dalam Inggeris, cakap Inggeris sepenuhnya. Kalau kita selalu guna perkataan bro, kita tukar kepada saudara. Kalau perempuan, saudari. Kan sedap dengar tu. Kalau nak ajak makan tengah hari, kita selalu cakap jom pergi lunch nak. Kita ubah kepada jom makan tengah hari, atau paling mudah, jom pergi makan je lah. Kalau nak kata, saya tak expect benda ni akan berlaku, kita cakaplah, saya tak jangka benda ni akan berlaku. See you tukar kepada okey, jumpa lagi. Saya akui benda ni bukan senang, bahkan untuk saya juga. Tapi kita mampu membuatnya kalau kita nak selamatkan bahasa kita. Okey, selalunya saya sebut jangan lupa repost video ni kan. Sekarang ni saya nak kata, kalau anda bersetuju dengan saranan saya ni, kongsikan video ini seluas yang mungkin dan tuliskan pandangan anda di ruangan komen. Saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat dah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka. Takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu. Ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah. Supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. Kami merasa amat memalukan, telah memberi satu kemaluan kepada kami, di mana kami anak Selangor tidak dapat berjumpa dengan MB Selangor. Ya, Mak Menteri Peraturan. Isunya, apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pernah jelaskan Standing Order apa 38.3 tu tak ada kaitan langsung lah. Sebab apa? Kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua faham. Yang berhormat, don't test my patience please. Ni bulan puasa.
Saya supaya sedaya upaya bulan puasa ni saya nak bagi laluan. Bekah. Sebentar yang berhormat, saya belum selesai lagi dengan yang berhormat pendang. Okey. Itulah saya minta, sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni jawapan handset yang menjadi official dalam parlimen, seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat kementerian semua. Jadi kalau pergulungan ini, jawapan ini yang tidak dipahami, jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi dia panggil mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu, kalau kita pun tak faham apa semua. Baik, Yang Berhormat Menteri. Di Indonesia, meski memiliki ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia tetap dijaga konsistensinya sebagai bahasa nasional tanpa tercemar dominasi bahasa asing. Hal ini mempertegas bahwa martabat sebuah bahasa tidak lahir dari klaim sepihak, melainkan dari komitmen kolektif untuk menghargai, melestarikan, dan mengembangkannya secara berkelanjutan. Ironisnya, klaim keaslian bahasa Melayu Malaysia justru terbantahkan oleh fakta historis dan linguistik. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Riau dan Jambi, diakui sebagai cikal bakal bahasa Melayu klasik yang menjadi dasar terbentuknya bahasa Indonesia modern. Sementara di Malaysia, upaya mempertahankan kemurnian bahasa terkesan dipaksakan, tetapi tidak diiringi praktik nyata. Alih-alih merujuk pada akar sejarah, banyak akademisi Malaysia justru terjebak dalam retorika kosong tanpa bukti empiris. Di sisi lain, bahasa Indonesia terus menjadi contoh sukses bagaimana bahasa nasional bisa berkembang dinamis, menjadi alat pemersatu, sekaligus identitas budaya yang dihormati dunia. Klaim sepihak Malaysia hanya memperlihatkan kegagapannya dalam menghadapi superioritas bahasa Indonesia yang tak terbantahkan. Cipa Melayu tak ori. Melayu Malaysia original. Iyalah anda apa-apa, iyalah. Bahasa Malaysia lah yang paling original ya. Ndak apa-apa. Anda pula apa ni marah ya. Apa salahnya kita membanggakan bahasa kita ya? Serahlah nak ori ke nak tadak ke. Tapi bahasa Melayu Pontianak tu tak ada campur-campur. Mulus Melayu semua. Tak ada yang bercampur-campur bahasa-bahasa lain, tak ada. Jadi aku tu ndak tahu gak ya. Apa bah kita ni suka nak mempersalahkan bahasa? Apa salahnya kita ni saling support bahasa Melayu kita? Melayu Indonesia ni macam ini, bahasa Malaysia ni macam ini. Saling dukung, saling apa. Ini tak ada. Sibuk benar. Mabuk aku. Bahasa Melayu tu sedap dengar. Awak kan bang, kalau misal kita orang Melayu Pontianak tu beginilah ya bahasa kita orang Melayu Pontianak ni ya. Nah, bahasanya tu memang agak mendok-mendok orang Malaysia sikit. Tapi kita bukan orang Malaysia, kita orang Indonesia. Tempatnya tu di Pulau Kalimantan Barat. Nah, bahasa Melayu Kota Pontianak tu macam ginilah dia. Nah, buat kita tu pasti yang udah dari daerah Pontianak kenal lah bahasa Melayu orang Pontianak ni ya. Macam aku lah ngomong ni sekarang ya. Klaim netizen Malaysia tentang keaslian bahasa Melayu Malaysia kerap mengabaikan fakta historis bahwa baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu standar Malaysia sama-sama berakar dari bahasa Melayu Riau Johor yang berkembang di Kepulauan Riau dan Semenanjung Malaya. Bahasa Melayu Riau, yang menjadi dasar Sumpah Pemuda 1928, dipilih Indonesia sebagai fondasi bahasa Indonesia karena sifatnya yang dinamis, netral, dan telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad. Sementara Malaysia mengadopsi varian serupa, perkembangan kedua bahasa ini justru menunjukkan perbedaan signifikan. Indonesia dengan konsisten memurnikan, memperkaya, dan menginternasionalisasikan bahasanya, sedangkan Malaysia justru terlihat gamang antara mempertahankan bahasa Melayu atau menyerah pada dominasi bahasa Inggris dan campuran bahasa asing lainnya. Dengan demikian, klaim superioritas linguistik Malaysia hanya bersifat politis, bukan berdasarkan realitas perkembangan bahasa itu sendiri. Kesuksesan suatu bahasa sebagai simbol identitas nasional tidak ditentukan oleh retorika, keaslian, melainkan oleh komitmen kolektif untuk menjaganya. Bahasa Indonesia membuktikan hal ini dengan menjadi alat pemersatu bangsa yang dipelajari, dihormati, dan digunakan secara luas di seluruh lapisan masyarakat, bahkan diakui UNESCO sebagai bahasa resmi. Di sisi lain, meski mengklaim bahasa Melayu Malaysia lebih orisinil, praktik di lapangan justru menunjukkan ketidakkonsistenan, penggunaan bahasa Inggris di sektor pendidikan dan pemerintahan, serta kebiasaan masyarakat mencampurkannya dengan istilah asing secara tidak terkendali. Fakta ini memperlihatkan bahwa keautentikan bahasa bukanlah warisan statis, melainkan hasil dari upaya aktif suatu bangsa untuk menjadikannya relevan. Alih-alih saling klaim, kedua negara perlu mengakui akar sejarah yang sama dan fokus pada pengembangan bahasa masing-masing,
Bukan merendahkan saudara serumpun hanya demi kepuasan semu.